never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Tes Valencia menurut Pirro, dengan refleksi tentang Marquez, Ducati, dan masa depan di MotoGP. Michele Pirro, test rider dan penguji Ducati, berbagi perspektif berharga tentang tes di Valencia dan debut Marc Marquez di Ducati Team Gresini. Pada acara yang diselenggarakan di Hafarm, untuk memahkotai musim pendidikan proyek Motomorphosis 2023, dalam sebuah wawancara dengan GP1. Berbicara tentang pengalaman Marquez dengan Desmo Sedici, Pirro mencatat bahwa juara dunia 8 kali itu menegaskan keserbagunaan motornya dan mengungkapkan perasaan positifnya. Membahas proses evolusi Ducati, Pirro menyoroti pembalikan peran, karena mereka kini menjadi referensi, bukan pengikut. Aspek positifnya adalah Marc juga menegaskan dengan zamannya bahwa Ducati adalah motor serbaguna, dan bahkan dari pembalap penting seperti dia, perasaan positif muncul. Fakta yang tak terbantahkan bahwa Marquez bisa menemukan sensasi yang tepat di Ducati, karena dia adalah juara dunia 8 kali dan pebalap yang sudah banyak meraih kemenangan. Dia jelas telah mengalami tahun-tahun sulit akhir-akhir ini, namun dia telah menunjukkan bersama Honda bahwa, ketika dia ingin mengambil risiko ekstra, dia masih menjadi salah satu yang tercepat. Saya tidak terkejut, sebaliknya, hal ini menegaskan bahwa sepeda kami serbaguna untuk semua pengendara. Saya bangga dengan hal ini dan kami harus bangga dengan pekerjaan yang telah kami lakukan di Ducati. Saya menyesal peraturan baru tidak memberi saya kemungkinan untuk mendapatkan wildcard. Satu hal yang kami katakan satu sama lain adalah fakta bahwa pada tahun 2016 dia tidak bisa datang ke Ducati karena biayanya terlalu mahal. Padahal sekarang dia telah memilih Ducati untuk menang lagi dan ini adalah aspek positifnya. Dia tidak banyak bicara, tapi apa yang kami lihat, seperti ekspresi wajahnya, menurut saya adalah jawaban terbaik. Sebagai pebalap dan penguji Ducati, saya jelas ingin menanyakan kepadanya hal-hal apa yang bisa ditingkatkan. Ada kepuasan tersendiri, karena ketika saya tiba di Ducati, kamilah yang harus meniru pabrikan Jepang, padahal kini keadaannya terbalik. Sementara itu, Aleix Espargaro mengungkapkan visi dan refleksinya tentang MotoGP dan masa depannya. Pembalap Aprilia itu juga mengungkapkan posisinya mengenai jumlah kehadiran dan dampak penambahan baru, seperti lomba lari cepat hari Sabtu. Espargaro berbagi kesannya tentang penggemar MotoGP. Jika mereka mengatakan bahwa orang akan datang 3 kali lebih banyak tahun depan jika kami memiliki 25 GP di kalender, saya akan melakukannya. Saya suka olahraga ini, tapi kami bukan mesin. Saya memiliki kehidupan yang hebat. Saya terbang dengan jet pribadi pada hari Kamis, namun teknisi saya terbang pada hari Senin dan berada di landasan pada hari Selasa, dan penghasilan mereka jauh lebih sedikit. Tidak ada seorang pun yang memiliki jawaban tepat tentang bagaimana membuat olahraga ini lebih populer. Saya kritis terhadap jadwal dan kalender, tapi Dorna bekerja keras untuk itu. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mendekatkan kami dengan para penggemar, dan itu patut dihormati. Namun terkadang, hal itu merugikan kami. Masyarakat Dorna harus menemukan keseimbangan dalam teknologi dan hiburan. Saat ini, saya sedang bersenang-senang dan saya ingin menghentikan waktu dan menjaga momentum ini tetap berjalan. Tapi tentu saja saya tidak akan membalap 10 atau 5 tahun lagi. Menjelang akhir tahun lalu dan awal tahun ini, kami melihat adanya peningkatan. Sungguh menakjubkan melihat begitu banyak orang di Le Mans dan Jerez, atau bahkan Barcelona. Saya berharap popularitasnya terus meningkat. Saya pikir para insinyur dan orang-orang Dorna harus menemukan keseimbangan, baik dalam teknologi maupun pertunjukan. Seseorang seperti Carlos Ezpeleta, Kepala Direktur Olahraga Dorna, cukup pintar untuk menemukan keseimbangan itu. Marc Marquez mendukung sistem konsesi MotoGP yang baru musim depan, di mana Honda dan Yamaha akan menjadi penerima manfaat terbesar.
Keputusan ini terjadi pada momen terburuk dalam sejarah merek Jepang di kategori Premier, dan setelah bertahun-tahun cedera di pihak pilot, untuk menyalip bergabung dengan Gresini Racing bersama Ducati. Setelah mengalami patah tulang humerus lengan kanannya saat terjatuh di Jerez. Namun, keberuntungan belum lagi berpihak pada pemain Katalan itu sejak saat itu. Marquez mengakui bahwa kesalahan terbesarnya adalah kembali ke sirkuit hanya 5 hari setelah menjalani operasi. Juara dunia 8 kali, dia melewatkan sebagian besar musim 2021. Selain itu, dia menderita beberapa episode diplopia, dan telah mematahkan banyak tulang lainnya, termasuk tulang rusuk. Telah menjalani 4 operasi dalam proses pemulihan lengan kanannya. Dalam pengembangan sepeda motor. Dalam upayanya mencapai batas saat mengemudi, pria asal Cervera ini telah terjatuh sebanyak 29 kali musim ini. Memecahkan rekornya sendiri, merek asal Jepang tersebut kehilangan arah dan memprioritaskan kesehatannya. Beberapa minggu kemudian, setelah Grand Prix Jepang, Marquez mengumumkan keputusannya untuk pindah ke Ducati dan berbagi kotak lagi dengan saudaranya Alex di Gresini. 5 kecelakaan pada akhir pekan di Sachsenring yang membuat pengemudi mengganti Chip. Sampai saat itu, Marquez tetap mempertahankan niatnya untuk terus menggarap proyek Honda. Sebuah proyek yang mulai musim depan akan selesai diperkuat berkat peraturan konsesi baru yang disetujui oleh Dorna. Merek Jepang, Honda dan Yamaha, akan menjadi penerima manfaat terbesar dari konsesi ini. Namun, kemungkinan konsesi tidak mengubah pikiran pilot. Sebaliknya, dia akan menggunakan motor terbaik di grid, dan juga merek yang paling terpengaruh oleh sistem baru ini. Hal ini tidak hanya akan membantu saya, namun juga seluruh proyek Honda dan Yamaha, tentu saja. Menurut saya jika Anda memiliki kemungkinan untuk mengembangkan mesin dan mengubah lebih banyak parameter, Anda memiliki lebih banyak opsi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi, tentu saja, jelasnya. Sementara itu, Joan Mir mempunyai perasaan positif selama hari tes di Valencia, dengan prototipe baru Honda untuk musim ini. Musim pertama Joan Mir di Repsol Honda tidak berjalan sesuai harapan pebalap. Mir hanya mengumpulkan 26 poin di klasifikasi umum MotoGP, dengan hanya 1 top 10 sepanjang tahun. Di sisi lain, ia bahkan melewatkan beberapa acara kejuaraan karena cedera. Jatuh adalah hal yang selalu dialami pilot dalam tabel waktu. Mir finish di urutan ke-13. Dengan banyaknya angin, terkadang sulit membuat perbandingan yang tepat. Namun bahkan dengan angin ini, saya langsung merasakan peningkatan dan sejujurnya itu sangat bagus, katanya. Sesuatu itu benar-benar bekerja lebih baik, sejujurnya, saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan perbedaan sejak saya tiba. Jika kami memiliki kontrol lebih besar di tangan kami, ini merupakan sebuah keuntungan, tambahnya. Kami hanya melakukan hari kami sebaik mungkin dan tidak ada cukup waktu untuk menyesuaikan semuanya. Namun kami harus puas dengan waktu putaran dan kecepatannya. Kami tidak melakukan serangan waktu yang tepat. Di penghujung hari, kami fokus mencoba melakukan penyesuaian. Mencoba beberapa hal di bagian depan motor, ujarnya.